Halo pemirsa, saya Bayu Sutiono untuk Siber Singkat Berita. Cara singkat paham berita. Nah, oke, kalau kita berjumpa nih, Siber artinya akan kasih gosip terbaru. Jangan gosip ya, nggak boleh. Kita selalu kasih kabar yang fakta-fakta, ya dong. Nah, kabar terbaru aja nih buat semua yang menyaksikan Siber ya. Ada Rivian Fajarsyah. Nggak kenal kan? Tapi kalau saya sebut Ivan Seventeen, kenal. Lagi ngetop-ngetopnya banget nih ya. Ini vokalis band yang hits dengan grup bandnya waktu itu Seventeen. Lagu-lagunya galau nan sendu. Nah, beberapa waktu lalu ditunjuk jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PT PFN. Heboh langsung. Ya pastinya. Karena dari dunia tarik suara yang digeluti Ivan Seventeen, dia pindah ke dunia film. Coba bayangkan. Ini perjalanan karir yang bukan main, ya kan? Nah, banyak kalangan, terutama para insan film nasional, rame di dunia maya. Mulai dari mempertanyakan, sampai ada juga yang menertawakan. Pada intinya mereka, kok bisa itu pilihannya? Gitu loh kira-kira ya. Sementara Kementerian BUMN yang membawahi PT PFN punya alasan. Kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ivan bukan cuma di dunia musik aja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bersama jajaran direksinya nanti kita harapkan bisa membawa perkembangan baru sih untuk PFN. Ya, tapi penjelasan ini tidak serta-merta kemudian meredakan kehebohan. Tetap banyak yang mempertanyakan Direktur PFN yang baru ini. Salah satunya nih, ya dari para insan dunia film nasional, ada aktor Fedi Nuril yang terang-terangan mempertanyakan keputusan ini. Kata Fedi, pengalaman, kemampuan, dan prestasi dalam film gak jelas. Agak tajam ya kritik-kritiknya ya. Tapi ya wajar aja sih. Mengingat Ivan memang lebih dikenal di dunia tarik suara daripada di dunia film. Ada juga sutradara Anggi Umbara yang ikutan komen di dunia maya. Ini sudah jelas bukan karena kompetensi, kata Anggi. Tapi ada faktor X yang bikin Ivan akhirnya ditunjuk jadi dirut PFN. Nah, begitu deh kira-kira ya komen-komennya. Nah, memang nih Ivan dikenal cukup dekat dengan kalangan elit di Partai Gerindra. 2014 lalu, dia pernah maju jadi caleg dari Partai Gerindra tapi gagal. Anyway, tapi kabarnya Ivan ini memang punya beberapa PH, production house. Ini sudah ada sejak tahun 2019. Ivan tuh bahkan memproduksi beberapa film milik pemerintah. Kurang jelas nih ya, filmnya jenisnya apa. Dan juga pernah membuat film dokumenter, di mana dia jadi produsernya tentang peristiwa tsunami di Tanjung Lesung, Banten tahun 2018, yang menelan banyak korban jiwa. Termasuk rekan-rekan Ivan anggota band Seventeen. Masih ingat peristiwa itu ya? Tapi tetap aja ya, dari kacamata publik, penunjukan Ivan bikin alis terangkat sampai jidat berkerut. Gimana tuh saya bayangin ya. Saya mencoba menggambarkannya. Pokoknya publik merasa banget, ya, terutama tokoh sinias tanah air nih banyak yang bilang, kan harusnya tokoh sinias di tanah air deh yang lebih cocok, yang lebih paham bagaimana menggawangi PT PFN. Kira-kira gitu. Masih banyak tokoh lain begitu selain Ivan Seventeen. Tapi di sisi lain nggak boleh kita terlalu berpandangan buruk lebih dulu, karena siapa tahu ada ide-ide baru dari Ivan yang bisa bikin PFN lebih keren, ya kan? Khususnya dari kemampuan manajemen perusahaan. Karena kabarnya nih PFN kan kemarin didatengin nih sama DPR dan lain-lain ya. PFN ini sekarang sedang dalam mode survival. Alias kesulitan keuangan sebagai sebuah perusahaan untuk bisa tetap eksis, ya. Lalu kenapa kita harus peduli dengan berita soal PFN ini? Nah, di sini nih supaya paham beritanya gitu, singkat beritanya sederhananya begini. PFN itu bagian dari sejarah perfilman Indonesia. Nanti di googling ya, ada produksi film yang dianggap film awal mengawali era modern untuk film nasional. Judulnya Lewat Jam Malam, karya sutradara Usmar Ismail, yang dianggap tonggak sejarah film modern Indonesia, dibuat tahun 54, bayangin. Kemudian, terus ada film, sampai ada produksi film negara, PFN bikin film Boneka Si Unyil, tahun 80-an. Nah, yang tahu film Boneka Si Unyil, udah tua, sama saya nih ya. Nah, itu semua tuh kerja PFN, dan semua tersimpan sekarang di PFN. Jadi,
terbayang sekarang bukan hanya sekedar sejarah film ada di PFN. PFN adalah catatan perkembangan kesenian bangsa ini. Jadi nggak boleh mati nih harusnya. Harus tetap hidup. Nah, jadi tantangan kan bagi siapapun yang memimpin PFN saat ini. Akan dibawa kemana PFN dengan situasinya dan perkembangan perfilman saat ini. Nah, pilihan udah dibuat. Kita tinggal lihat aja gimana nanti gebrakan Ivan di PFN. Buat netizen seperti kita ya, dukung dulu. Tapi jangan lupa, kita evaluasi kemudian. Siapa yang tahu? Ivan 17 nanti bisa ganti julukan jadi Ivan 21. Iya dong, bisa aja ya kan? Dah, itu satu. Sekarang yang kedua, kita pindah yuk ke berita yang sepertinya nih masih akan anget terus selama beberapa waktu ke depan. Mengenai Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR. Masalah Undang-Undang TNI mengundang polemik sejak masih RUU atau Rancangan Undang-Undang TNI. Yang kalau diingat, ya bagi saya terutama, kayak nostalgia ke masa lalu. Bukan nostalgia yang bikin senyum-senyum ingat mantan gitu ya. Ya, yang bikin greget-greget gitu. Tapi ini lebih ke nostalgia yang kayak gini. Kita nih salah jalan nggak ya? Kita kan udah dulu pernah lewat situasi seperti ini nih. Nah, gitu loh. Di mana TNI ada di mana-mana, di posisi-posisi sipil. Nah, inilah yang menjadi biang keributan atau biang kekhawatiran. Nah, apa yang bikin khawatir? Salah satunya ada wacana prajurit aktif boleh lagi menduduki jabatan sipil. Sebenarnya aturan ini sudah ada di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang aturan bahwa TNI itu bisa menjabat di 10 pos kementerian atau lembaga negara. Tapi lalu 21 tahun kemudian, jadi tahun ini nih, mulai dibahas kembali keterlibatan TNI yang akan bisa mengambil posisi sipil di 16 kementerian dan lembaga. Sebenarnya ini cukup sedikit sih dari ratusan, 800 atau 900 lebih kementerian dan lembaga. Ya, jadi nggak juga banyak sebetulnya. Nah, bertambah ini pos-posnya di mana dianggap ekspertis keahlian militer dibutuhkan. Tapi tetap aja, ini dikhawatirkan akan menghidupkan kembali dui fungsi TNI seperti di era Orde Baru. Nah, yang bikin agak-agak bikin orang kesel begitu ya, karena menyaksikannya berita, karena beberapa waktu lalu RUU TNI ini sempat dibahas oleh DPR Komisi 1 di sebuah hotel di hari Sabtu oleh panitia kerja Komisi 1 DPR RI. Lah, sepenting apa sih dibahasnya sampai harus dilakukan di sebuah hotel mewah di hari libur pula? Nah, ya kan? Sementara kita lagi dengar ada efisiensi anggaran oleh pemerintah. Walaupun DPR bukan yang diminta untuk efisiensi, tapi kan tetap efisiensi harusnya. Karena udah ada fasilitas gedung DPR yang besar dan megah di Senayan. Kok nggak dipakai? Atau memang ada sesuatu yang ingin disembunyikan? Ada hal-hal rahasia yang mau dibahas? Kan itu jadi pertanyaan masyarakatnya, ya nggak sih? Ya, begitulah kira-kira rasa penisirin. Saya bilang bukan penasaran ya, penisirin, alias rasa penasaran campur kesel. Terutama dari koalisi masyarakat sipil yang mengetahui hal ini, yang mengikuti hal ini sebenarnya dari awal. Nah, akhirnya masyarakat yang paham hukum dan cukup resah akan pembahasan RUU TNI di DPR ini, mereka membawa nama Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, menggeruduk tuh ruangan hotel yang dijadikan tempat rapat oleh Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI Komisi 1. Belakangan aksi ini malah dilaporkan ke polisi oleh pihak hotel. Nah, jadi panjang urusannya. Hotelnya juga belakangan dilaporkan sampai dijaga pasukan Kopassus katanya. Ampun deh ya, segitunya tuh ya. Padahal kan yang geruduk itu masih rakyat gitu, nggak bawa senjata pula. Menjalankan salah satu bentuk pengawasan dan perlawanan atas rencana perubahan undang-undang yang, nih penting nih, kesannya itu memang kok segera buru-buru sih ya gitu, cepat-cepat dan kurang transparan. Itu tuh catatan pentingnya bagi DPR. Sementara Ketua Panja RUU TNI di Komisi 1, Utut Adianto, nggak sepakat kalau dibilang pasal-pasal perubahan dalam RUU TNI akan mengembalikan dui fungsi prajurit seperti di era Orde Baru. Menurutnya, justru RUU TNI yang sedang dibahas akan membatasi peran TNI di ranah sipil. Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Pak Mahfud, jika draft Undang-Undang TNI yang dibacanya adalah yang versi final, Mahfud tidak melihat bahwa Undang-Undang TNI akan mengembalikan dui fungsi TNI seperti Orde Baru. Nah, meski begitu ya,
banyak pengamat masih pesimis. Karena gini, membatasi, tapi ada tambahan 6 kementerian atau lembaga negara yang bisa diurus oleh TNI aktif. Nah ini kan gimana konsepnya gitu? Kurang jelas lah, kurang menyeluruh lah masyarakat menangkap ini semua. Makin lengkap kekecewaan masyarakat nih karena 8 fraksi termasuk fraksi PDI Perjuangan di Komisi 1 DPR itu kita dengar semua setuju saja dengan RUU TNI yang akan mengubah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan akan dibahas di rapat paripurna. Nah, jadi mulus banget deh jalannya RUU TNI ini tanpa ada bantahan atau keberatan atau ada yang oposisi. Karena sejauh ini memang seperti kita tahu kan, bingung kita, ada oposisi apa enggak sih di pemerintahan sekarang, di DPR begitu ya. Kayaknya enggak untuk urusan ini di Komisi 1. Nah, urusan peran TNI ini seharusnya memang jadi perhatian kita semua. Bukan urusan sebagian orang saja. Bukan hanya urusan aktivis saja. Ini urusan semua warga negara. Ingat, di zaman Orde Baru kita sudah pernah mengalami supremasi militer atas sipil hampir di berbagai bidang kehidupan. Hasilnya nggak baik bagi demokrasi Indonesia. Ujungnya tidak baik juga bagi ekonomi rakyat kecil. Karenanya muncul reformasi 98 yang membubarkan supremasi militer tersebut. Nah sekarang semuanya ada kekhawatiran akan dikembalikan seperti zaman Orba. Dugaan, perasaan, karena kurang transparan dan lain-lain itu, kita seperti diminta lupa berjamaah gitu kan. Nah, di titik ini sudah banyak yang mengingatkan. Dunia maya, lihat deh, penuh dengan protes dari berbagai lapisan masyarakat soal Undang-Undang TNI ini. Bahkan indikator ekonomi diduga juga menunjukkan ketidaksetujuan dengan perkembangan pembahasan RUU TNI. Ya, IHSG beberapa hari yang lalu anjlok jauh. Ini arti sederhananya, kata pengamat ekonomi, investor tuh lari karena merasa Indonesia sudah nggak menarik lagi dan lebih baik ditinggalkan. Begitu kan? Nah, dengan semua indikator ini, pemerintah dan DPR, masa ya masih belum juga merasa ada yang salah dengan RUU TNI? Ya, terakhir kalau boleh memberi imbauan, terutama pada DPR dan juga pemerintah, bahwa ya pembahasan RUU penting, termasuk RUU TNI, itu dilakukan setransparan mungkin lah. Jangan alergi untuk bolak-balik didiskusikan dengan berbagai elemen masyarakat. Ya, begitulah harapan kita. Sekian dulu ya, Siber kali ini. Saya Bayu Sutiono untuk Singkat Berita. Sampai jumpa.